Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisan Risnaini, kelas 12 HPL 2, nomor absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk, barang, dan jasa. Pengertian pengujian produk dan tujuan dilakukannya. Pengertian pengujian produk atau menguji suatu konsep yang dimiliki oleh suatu produk adalah kegiatan dalam salah satu tahap pengembangan produk yang akan diproduksi. Sebelum produk itu diproduksi dalam skala banyak dan kemudian dipasarkan kepada masyarakat, maka produk harus diuji terlebih dahulu agar memenuhi syarat atau kriteria yang diharapkan konsumen terhadap produk tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar produk yang diproduksi mendapatkan umpan balik dari masyarakat berupa produk mereka laku di pasaran. Sehingga tahap ini memang benar-benar harus dilakukan agar kualitasnya seperti permintaan dari masyarakat yang mengharapkan akan berkembangnya produk itu dari segi keamanan dan kenyamanan. Dengan adanya tahap ini, produk diharapkan dapat bersaing dan memberikan hasil terbaik. Produk atau konsep yang dimiliki oleh suatu produk yang nantinya akan diproduksi dapat dijelaskan secara simbolik ataupun dengan secara fisik, baik berupa gambaran atau sudah berbentuk real di depan mata. Konsumen nantinya akan dimintai pendapat tentang produk tersebut, yang mana itu termasuk ke dalam pengertian pengujian produk tersebut. Apa saja yang mencakup dalam pengujian ini? Untuk menguji sebuah produk ada beberapa hal yang harus ada dalam tahap pengujiannya, agar produk tersebut dapat lolos uji coba yang dilakukan oleh produsen produk. Pertama, tentang gambaran atau konsep yang akan dipakai oleh produk tersebut harus mudah dimengerti oleh calon atau target konsumen, sehingga konsumen tidak bingung dengan cara pemakaiannya. Pengertian pengujian produk selanjutnya juga harus memasukkan manfaat yang akan diperoleh oleh konsumen terhadap produk tersebut. Hal ini sangat penting karena konsumen pun pastinya akan menyeleksi barang-barang yang akan mereka beli. Apakah nanti berguna atau hanya akan memenuhi ruangan di rumah saja? Konsumen pun akan sangat pemilih ketika akan membeli suatu barang. Selain manfaat secara umum yang dimiliki oleh suatu produk, ada lagi satu hal penting tentang produk agar diminati oleh banyak konsumen, yaitu memiliki manfaat khusus dari produk tersebut. Hal ini penting karena suatu produk harus memiliki ciri khasnya sendiri, supaya dapat dibedakan dengan pesaing lain. Dengan begitu, nama subproduk tersebut dapat terangkat. Apabila produk Anda dibandingkan dengan produk lain yang sejenis, apakah kualitasnya sama atau produk Anda memiliki ciri khasnya sendiri yang membedakan dengan produk lain? Inilah yang harus diperhatikan dalam pengertian pengujian produk, agar produk yang diproduksi dapat bersaing dengan produk lain yang jenisnya sama, tetapi harus memiliki kualitas berbeda. Kemudian tentang produk Anda, apakah sudah memenuhi kebutuhan atau keinginan yang selama ini diharapkan oleh konsumen terhadap jenis produk Anda. Produk haruslah dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan juga ada pengembangan dari produk-produk sebelumnya sehingga konsumen akan lebih tertarik. Jika masih seperti dulu, maka konsumen akan berpendapat sama tentang produk Anda. Tujuan dari adanya pengujian produk. Selain untuk menguji apakah produk itu layak untuk diperjualbelikan, proses pengujian produk sangat perlu dilakukan, sehingga semua produsen bisa memiliki standarnya dalam memproduksi suatu produk. Produsen juga harus memikirkan apa yang diharapkan oleh konsumen terhadap produknya tersebut. Produk yang baik adalah produk yang memiliki kualitas keamanan dan kenyamanan yang sudah teruji, sehingga masyarakat sebagai konsumen nantinya tidak akan kecewa jika sudah terlanjur membeli produk tersebut. Pengujian produk ini bertujuan supaya produsen dapat mengevaluasi lagi produk yang mereka produksi sebelum dipasarkan ke masyarakat. Lalu yang kedua, prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk, barang, atau jasa. Pengujian konsep produk merupakan kegiatan tahap pengembangan produk. Sebelum diproduksi dan dipasarkan, produk baru lebih dahulu diuji untuk mendapatkan reaksi kembali dari suatu kelompok konsumen yang menjadi target penerima. Dengan adanya konsep pengujian produk, pihak perusahaan atau suatu bisnis usaha akan memperoleh produk yang memiliki masa depan yang baik dan terjamin. Pengujian produk baru untuk memberikan penilaian kualitas yang lebih rinci tentang peluang keberhasilan produk baru, mengidentifikasi berbagai penyesuaian akhir yang diperlukan untuk produk, dan menetapkan berbagai elemen. Terdapat 4 kegiatan dalam pengujian produk baru sebagai berikut. 1. Technical testing merupakan konsep pembuatan rancangan prototipe, yaitu perkiraan produk akhir.
Pengujian kinerja produk prototipe mampu menghasilkan sejumlah isu penting dalam sebuah wacana umur simpan produk. Tingkat keseriusan produk, masalah yang timbul dari penggunaan atau konsumen yang tidak tepat, potensi kerusakan yang membutuhkan penggantian, dan jadwal perawatan yang tepat. Masing-masing jenis masalah ini dapat berdampak biaya pada pemasaran produk. Contohnya menyerupai perkiraan usia tampilan produk yang mampu memiliki daya senjata besar terhadap frekuensi dan biaya pengiriman. Kemudian kemungkinan masalah penggunaan yang terlalu cepat dapat membuat kebutuhan untuk melengkapi masalah pelabelan, iklan, dan sebagainya. 2. Preference dan satisfaction testing digunakan untuk mendefinisikan suatu elemen yang akan dirancang dalam perencanaan pemasaran serta untuk membuat kesan baik kepada penjual awal produk baru. Secara umum, ada dua cara utama yang diperlukan dalam jenis pengujian ini, yaitu pertama meminta konsumen untuk menggunakan produk untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian mereka diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bekerja dengan preferensi dan kepuasan mereka. Kedua, melakukan blind test sedemikian rupa sehingga konsumen mampu membandingkan banyak produk alternatif tanpa mengetahui nama merek atau produsen. Pada dasarnya, pengujian preferensi dan kepuasan akan mengatakan sejumlah manfaat dasar antara lain sebagai berikut. 1. Tes preferensi yang tidak terlihat dan tes teknis dapat mengatakan dasar klaim objektif untuk tujuan promosi, terutama jika perusahaan ingin menyajikan keunggulan dalam hal persepsi konsumen tentang keuntungan spesifik dalam produk perusahaan daripada pesaing. 2. Perkiraan tingkat pembelian kembali sangat penting untuk memperkirakan pangsa pasar jangka panjang. Oleh karena itu, hasil yang kurang indah dalam tes ini dapat mengakibatkan penghapusan peluncuran produk dan desain ulang produk baru. Meskipun penerimaan pasar produk ditentukan oleh semua elemen kegiatan pemasaran, banyak kasus menunjukkan bahwa skor tinggi dalam dimensi kinerja produk menggambarkan bahwa inspirasi produk yang dimaksud harus dilanjutkan pada tahap pengembangan produk GRAS berikutnya. 4. Tes preferensi umumnya mampu mengatakan hubungan awal terbaik terhadap kemungkinan kehancuran produk. Perusahaan melakukan promosi dan periklanan yang mirip dengan yang akan diimplementasikan dalam pemasaran secara nasional. Biaya yang akan diperlukan tergantung pada jumlah kota, lamanya pengujian, serta jumlah data yang diinginkan perusahaan. Melalui uji pasar akan diperoleh beberapa manfaat, antara lain mengatakan prediksi yang mampu mendapatkan mandat wacana penjualan di masa depan. Pengujian awal perencanaan pemasaran, mengetahui kekurangan produk, menerima citra banyak potensi masalah dalam jaringan distribusi, dan menerima pemahaman yang lebih baik tentang sikap banyak segmen pasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.